Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung banyaknya. Salawat berangkaikan kata mutiara salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Nurdiansah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Isani Puji Lestari, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa atau Pasisir. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, Kerajaan Demak awalnya hanya terdiri dari daerah Logo atau Bintaro, yang dimana Masah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Namun, setelah Kerajaan Majapahit gugur, Kerajaan Demak mulai berani untuk menampakkan eksistensinya. Tak butuh waktu lama bagi kerajaan ini untuk menjadi kota besar sekaligus pusat perdagangan berkat adanya campur tangan dari Wali Songo Kerajaan Demak, sehingga juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Nusantara wilayah timur. Berdirinya Kerajaan Demak. Pendiri dari Kerajaan Demak yakni Raden Patah, sekaligus menjadi raja pertama Demak pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan putra dari Brawijaya dan Putri Campa dari Tiongkok. Raden Patah secara diam-diam pergi ke Jawa, yang tepatnya di Surabaya, dan berguru kepada Sunan Ampel. Kemudian, Sunan Ampel memerintahkan kepada Raden Patah supaya pindah ke Jawa Tengah untuk membuka hutan Gelagahwangi atau Bintara, lalu mendirikan pesantren. Lambat laun, banyak yang menjadi santri di pesantren tersebut dan pada akhirnya Demak berkembang pesat. Raden Patah dikukuhkan menjadi Adipati Demak oleh ayahnya, Brawijaya, dan mengganti nama Demak menjadi Bintara yang akhirnya disebut Demak Bintara. Suatu ketika, Majapahit mengalami kelemahan dengan adanya pemberontakan dan perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Melihat situasi tersebut, Raden Patah justru memanfaatkannya untuk melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Dibantu para bupati, Raden Patah akhirnya menyerang Majapahit pada pemerintahan Brawijaya VI. Kemudian berdirilah Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa di bawah kepemimpinan Raden Patah sebagai raja pertama. Demak mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 sampai 1526, yakni raja ketiga setelah Patiunus. Sultan Trenggono merupakan anak dari Raden Patah yang tidak lain adik Patiunus. Pada masa pemerintahannya, Demak menguasai Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau para tentara Portugis yang mendarat di sana. Pada tahun 1527, Tuban 1527, Surabaya dan Pasuruan 1527, Madiun 1529, Malang 1945, dan Balambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa 1527-1546. Kemudian
Pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yaitu pelabuhan terbesar. Demak memegang peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian antar pulau. Demak memiliki peran yang penting karena memiliki daerah pertanian yang lumayan luas dan menjadi penghasil bahan makanan seperti beras. Selain itu, perdagangannya juga semakin meningkat. Barang yang banyak diekspor yaitu lilin, madu, dan beras. Barang-barang tersebut lalu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Aktivitas perdagangan maritim tersebut telah menyebabkan Kerajaan Demak mendapat keuntungan sangat besar. Banyak kapal yang melewati kawasan Laut Jawa dalam memasarkan barang dagangan tersebut. Kehidupan sosial dan budaya. Dalam kehidupan sosial dan budaya, rakyat Kerajaan Demak sudah hidup dengan teratur. Roda kehidupan budaya dan sosial masyarakat Kerajaan Demak sudah diatur dengan hukum Islam. Sebab pada dasarnya Demak ialah tempat berkumpulnya para wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Adapun sisa peradaban dari Kerajaan Demak yang berhubungan dengan Islam yaitu sampai saat ini masih dapat kita lihat ialah Masjid Agung Demak. Masjid tersebut merupakan lambang kebesaran Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan Islam di Indonesia di masa lalu. Selain memiliki banyak ukiran Islam atau kaligrafi, Masjid Agung Demak juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya terbuat dari sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid yang disatukan. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Raden Patah bergelar Senapati Jumbung Ngabdurrahman Penembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Pada tahun 1507, Patiunus menjadi raja kedua, yaitu memimpin armada laut untuk menyerang Portugis, yang dijuluki sebagai Pangeran Seberang Lor. Lalu, pada tahun 1521, Trenggana menjadi raja ketiga. Pada masa inilah Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Runtuhnya Kerajaan Demak. Masa kejayaan Demak pada masa pemerintahan Sultan Trenggono yaitu raja ketiga setelah Patiunus dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Namun, tidak lama setelahnya, Demak mulai runtuh. Ada 4 faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Yang pertama, konflik kekuasaan. Setelah Patiunus wafat dan tidak memiliki penerus karena tidak memiliki keturunan, maka terjadi perebutan tahta kekuasaan antara Trenggono dengan Pangeran Seda Lepen. Keduanya merupakan anak dari Raden Patah. Trenggono adalah anak dari istri pertama, namun lebih muda usianya, sedangkan Pangeran Seda Lepen adalah anak dari istri ketiga dan usianya lebih tua. Namun akhirnya, kekuasaan jatuh ke tangan Trenggono yang menjadi raja ketiga Demak. Setelah Sultan Trenggono wafat, masih terus terjadi perebutan kekuasaan kerajaan Demak. Namun akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan Trenggono yang menjadi raja ketiga Demak. Setelah Sultan Trenggono wafat, masih terus terjadi perebutan kekuasaan kerajaan Demak. Yang kedua, wilayah kekuasaan. Masa pemerintahan Demak dikenal dengan daerah maritim, karena berkuasa di pesisir pantai sehingga cenderung melupakan wilayah lain, khususnya daerah pedalaman yang lama-kelamaan mulai terpecah belah. Yang ketiga, pemberontakan karena sistem pemerintahan. Pemberontakan terjadi karena masalah politik yang ada kaitannya dengan para pemimpin setelah pemerintahan Majapahit yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Demak yang baru. Kebanyakan dari mereka telah memeluk agama Islam aliran Syiah. Yang keempat, pusat pemerintahan pindah ke Pajang. Setelah wafat, Sultan Trenggono kembali terjadi perebutan dan pembunuhan untuk mendapatkan tahta kekuasaan Demak, perebutan kekuasaan antara saudara dan penerus tahta. Dan polemik berkepanjangan, yang akhirnya dimenangkan Jaka Tingkir yang selanjutnya ibu kota Demak pindah ke Pajang. Namun, kemenangan Jaka Tingkir yang tidak lain berdarah Majapahit merubah sistem pemerintahan dari maritim menjadi agraris. Peninggalan kerajaan. Masjid Agung Demak.
Masjid Agung Demak, masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak. Pintu beledek atau pintu petir. Pintu beledek atau pintu petir ini dibuat oleh Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman. Pada pintu ini dilukiskan dua kebudayaan, yakni Majapahit dan Cina. Kebudayaan Majapahit digambarkan di bagian atas pintu, sedangkan kebudayaan Cina atau Tiongkok digambarkan di bagian bawah pintu. Saka Tatal. Saka Tatal yaitu tiang utama masjid. Di dalam Masjid Agung Demak terdapat 4 buah tiang utama yang dibuat oleh para wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Tiang yang buatan Sunan Kalijaga dibuat dari tatal yang diikat dengan rumput rawadan. Tiang ini mengandung pelajaran persatuan. Piring campa. Piring campa merupakan pemberian dari Ibu Raden Patah, seorang putri dari Campa. Piring ini berjumlah 60 buah. Sebagian dipasang pada dinding masjid untuk hiasan, sebagian lagi dipasang di tempat imam masjid. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.